Jungkook membuat media sosial heboh setelah kunjungannya ke Museum Seni Metropolitan New York. BTS mengunjungi Museum Seni Metropolitan di kota New York bersama Ibu Negara Korea Selatan untuk menghadiri acara khusus. Jungkook mengambil alih tren Twitter Amerika Serikat segera setelah video dan gambar di acara tersebut dibagikan. Beberapa kata kunci menjadi tren untuknya di Amerika Serikat. Twitter menambahkan deskripsi ke tren Amerika Serikat. Sebutan Jungkook melampaui 1,2 juta tweet dan dia menjadi viral karena penampilannya dan kecocokannya dengan Louis Vuitton. Jungkook melampaui 6 juta keterlibatan di Twitter dengan rasio yang sama antara kedua jenis kelamin. Fans tidak bisa mendapatkan cukup dari Jungkook dalam feed karena proporsi tubuhnya dan memohon untuk gambar definisi tinggi sambil memuji tampilannya. Netizen menulis, terlalu panas dalam kualitas rendah. Silakan bidikan seluruh tubuh secara solo dalam resolusi tinggi. Jungkook juga dipuji karena melanggar stereotip saat ia tampil dan memberikan pidato di UNGA dengan tindikan dan tatonya. Kehadiran BTS di Majelis Umum PBB ke-76 telah membuat sejarah karena berbagai alasan, mulai dari pidato menyentuh hingga penampilan optimis mereka. Satu detail khususnya membuat ARMY merasa sangat bangga, tato dan tindikan Jungkook ada di luar sana untuk dilihat semua orang. Fans telah terobsesi dengan lengan tato Jungkook yang sangat mendetail sejak pertama kali melihat sekilas keseluruhannya. Ini termasuk harimau yang berhubungan dengan budaya Korea, dan ARMY dan inisial anggotanya tertulis di buku-buku jarinya. Bukan hanya Jungkook yang berusia 24 tahun dan berbicara untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, tapi dia melakukan semuanya tanpa berusaha menyembunyikan siapa dia. Sayangnya ada stereotip umum bahwa untuk menjadi profesional atau dianggap serius, sudah umum bagi orang untuk menutupi tato mereka dengan riasan atau pakaian dan mengambil perhiasan apapun. Tapi Jungkook membiarkan tato dan tindikannya bersinar sepanjang perjalanan ke New York. ARMY memuji Jungkook karena tetap setia pada dirinya sendiri dan menghancurkan stigma terhadap tato dan tindikan. Dia membuktikan bahwa seseorang bisa menjadi profesional dan pantas dihormati bahkan dengan tindikan dan tato. Kembali ke acara di Museum Seni Metropolitan Kota New York. Saat lewat, Jungkook membetulkan posisi kursi sendirian. Dia adalah seniman paling rendah hati dan terhormat di industri ini. Platform Korea tidak terkecuali, dan banyak postingan Jungkook dari tren kunjungan dalam kategori hot. Netizen menulis, dia sangat populer di Amerika Serikat. Setiap kali dia muncul, dia selalu menguasai tren Amerika Serikat. Bukan pakaiannya, itu garis tubuh yang panas. Kemeja, celana, rambut, tato, tindik, semuanya bernuansa rockstar. Tapi yang terpenting, orang yang melakukannya adalah Jungkook. Di sisi lain, Jungkook terlihat seperti pekerja kantor terpanas berjas dalam perjalanan menuju PBB. Sementara semua anggota BTS menyampaikan getaran hot guy yang serius, Jungkook sendiri secara khusus dipilih karena ramah tamahnya. Fans mengklaim dia tampak seperti pekerja kantor pemula baru dalam perjalanan ke tempat kerja. Narasi ini dipicu oleh rambutnya yang disisir dan ID yang terlihat profesional di lehernya. Dan belum lagi cara dia memegang kartu seperti sedang memberikan presentasi ke papan tulis. Sementara tindikan alisnya mungkin tidak biasa dilakukan oleh pekerja kantoran, aksesori tersebut menambahkan sentuhan keren pada tampilan formalnya. Tentu saja semua orang terpesona oleh wajahnya yang tampan dan caranya mengenakan setelan jas. Netizen menulis, bahkan visualnya adalah yang terbaik. Ada apa dengan bidikan BMW? Getarannya gila. Jungkook, kau yang terbaik. Yang kedua, Jimin diam-diam menyumbang 100 juta won untuk membantu pasien polio dan membuktikan dia raja yang rendah hati. Jimin baru-baru ini terungkap telah menyumbangkan 100 juta won untuk membantu pasien polio dan perbuatan baiknya yang tenang membuktikan betapa rendah hati dan murah hatinya dia sebenarnya. Menurut Rotary International, sebuah kelompok amal nirlaba dengan lebih dari 1 juta anggota di seluruh dunia, Jimin menyumbang 100 juta won ke Gosung Rotary Club pada bulan Juli. Gosung terletak di Provinsi Gyeongsang, Korea Selatan, yang bersebelahan dengan kampung halaman Jimin, Busan. Seperti banyak donasi Jimin sebelumnya, donasinya ke Gosung Rotary Club dilakukan secara rahasia. Menurut sebuah laporan dari Newsen, Jimin melanjutkan donasinya melalui ayahnya tanpa memberitahu siapapun. Donasinya akan digunakan untuk kampanye penggalangan dana vaksin Gosung Rotary Club
untuk memberantas polio secara permanen. Donasi Jimin baru diketahui publik ketika seorang penggemar menemukan spanduk yang digantung oleh Gosong Rotary Club untuk berterima kasih kepada Jimin atas donasinya yang murah hati. Donasi Jimin untuk membantu pasien polio sangat berarti karena dilakukan tepat sebelum Hari Polio Sedunia yaitu 24 Oktober. Setelah berita tentang donasi Jimin dirilis, ARMY turun ke Twitter untuk memuji dia atas kemurahan hati dan kerendahan hatinya. Tak hanya mengambil hati ARMY, Jimin berhasil menangkap hati pejabat tinggi PBB lainnya dan interaksi mereka menggemaskan. Selama berpartisipasi di Majelis Umum PBB ke-76 di New York, para anggota memberikan pidato yang mengharukan tentang COVID-19, perubahan iklim, dan banyak lagi. Selama acara itu sendiri, para pemimpin dunia dan orang-orang berpengaruh tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka saat melihat BTS, apakah itu berinteraksi dengan grup atau menonton penampilan mereka. Setelah acara tersebut, kelompok itu melakukan wawancara bersama Presiden Moon Jae-in dengan Melissa Fleming, Kepala Komunikasi dan Kepala Juru Bicara United High Commissioner for Refugees. ARMY dengan cepat menyadari bahwa dia tampaknya telah jatuh cinta pada satu anggota khususnya, yaitu Jimin. Selama wawancara, ketika dia berbicara kepada Jimin untuk mengajukan pertanyaan, dia menjawab dengan cara lucu, dan kamu bisa mendengar dalam suaranya bahwa dia tampak jatuh cinta. Tapi terlepas dari kelucuan yang disukai ARMY, ketika ditanya apa kesannya setelah mengunjungi PBB untuk kedua kalinya, dia menjawab dengan cara yang dewasa dan rendah hati. Jimin mengatakan, "Tapi tahukah Anda, ini bukan pertama kalinya di sini, tapi saya masih sangat gugup, aku masih gemetar. Tapi itu suatu kehormatan yang luar biasa untuk diundang di sini. Dan juga kami bersama-sama merasakan tanggung jawab yang besar diundang ke sini sebagai utusan khusus presiden," kata Jimin. Ketika Jimin menyelesaikan jawabannya, senyum di wajah Melissa Fleming mengungkapkan 1000 kata, dan saat dia mengucapkan terima kasih, sepertinya dia juga sudah jatuh cinta pada pesonanya. Secara khusus, dia tidak percaya bahwa BTS bisa gugup, menambahkan, "Tapi kurasa itu berarti kita semua manusia, bukan?" Tapi itu membuktikan betapa semua orang menghargai grup tersebut. Ini juga bukan pertama kalinya dia memuji Jimin karena kata-kata bijaknya. Pada tahun 2020, dia mengutip kalimat yang Jimin katakan dari siaran langsung yang berbicara tentang bagaimana semua orang terkena dampak pandemi termasuk anak-anak. Jelas itu bukan satu-satunya saat Jimin menarik perhatian penggemar karena interaksinya dengan para peserta majelis. Banyak juga yang memperhatikan interaksi menggemaskan yang dia lakukan dengan Wakil Sekretaris Jenderal PBB Amin J. Mohammed selama acara tersebut. Dengan kata-kata bijak dan sopan santun mereka, tidak mengherankan bahwa bahkan diplomat berpangkat tinggi tidak bisa tidak jatuh cinta pada pesona Jimin dan anggota lainnya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.